selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Semuanya tetap bersemangat ya. Oke. Semuanya sudah mandi? Sudah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh? Oke. Yuk kita akan awali pada pagi hari ini dengan kita menyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Semuanya ingat kan lagunya ini? Yuk kita menyanyi bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, terangi jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oke. Yuk semuanya kita lipat tangan, kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini karena kami sungguh bersemangat pada pagi hari ini Tuhan untuk datang menghadapi tahta-Mu yang maha suci untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu itu akan tertanam tertabur dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk ibadah online pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Nah, kakak pada pagi hari ini akan bercerita tentang perumpamaan kisah sang benih. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa buka di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Kakak ulangi lagi ya, adik-adik bisa buka di dalam kitab Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Nah, di situ diceritakan tentang pada suatu musim panas yang akan berakhir, ya, di akhir musim panas, petani itu mulai pergi ke ladangnya. Untuk apa adik-adik? Untuk menabur benih. Karena setelah musim panas pasti akan datang musim, ya betul, musim penghujan. Nah, itu adalah waktu yang tepat bagi petani itu harus menaburkan benih. Nah, petani ini mulai mempersiapkan diri, mulai membawa kantong tempat benih ya. Dia bawa ke ladangnya adik-adik. Dan sesampainya dia di ladang, petani ini nggak langsung begitu saja dia menaburkan benih, enggak. Apa yang dilakukan petani ini? Terlebih dahulu petani ini harus mencangkul, ya. Dia mencangkul karena setelah musim panas, tanah itu menjadi tanah yang keras, makanya tanah itu harus dicangkul adik-adik. Harus disiangi terlebih dahulu, biar nanti menjadi tanah yang subur, sehingga saat benih itu ditabur, benih itu akan tumbuh dengan subur. Nah, mulai petani ini mencangkul dari ujung utara ke selatan, timur, barat, semuanya sudah dicangkul adik-adik dan semuanya sudah siap. Nah, tibalah petani ini mulai menaburkan benihnya adik-adik. Mulai dia ambil kantongnya, dia mulai tebarkan benihnya. Dia tebarkan benihnya semuanya ya, biar rata adik-adik ya, semuanya sudah ditaburkan. Setelah selesai petani ini menabur benih, akhirnya petani ini pulang adik-adik. Dia memberikan kesempatan buat benih-benih ini untuk bertumbuh. Nah, tanpa sepengetahuan si petani ini, ada beberapa benih yang jatuh di jalan setapak adik-adik. Adik-adik tahu jalan setapak itu adalah tempat orang berlalu lalang, orang lewat wirawiri di tempat itu. Dan apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di tanah setapak itu? Yang terjadi bahwa benih itu hilang karena banyak diinjak-injak orang, bahkan burung-burung juga memakannya adik-adik, dan benih ini pun hilang, tidak tumbuh sama sekali. Dan kemudian datanglah angin kencang sekali adik-adik, menerbangkan beberapa benih. Benih ini ada yang terbang adik-adik dan jatuhlah di tanah yang berbatu. Apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu tadi? Benih tadi tumbuh adik-adik. Dengan susah payah benih tadi mencoba untuk ngambil sari makanan dari tanah itu. Dan benih ini akhirnya tumbuh adik-adik. Tapi tidak bisa besar. Tumbuhnya hanya kurus. Akhirnya mati. Sia-sia tumbuhan ini menjadi mati. Ada juga tadi benih yang jatuh di tanah yang lumayan bagus adik-adik. Akhirnya benih itu jatuh di tanah yang lumayan bagus. Apa yang terjadi? Benih itu tumbuh adik-adik. Wah, dia tumbuh. Terus ada hujan mulai turun membasahi bumi adik-adik.
Apa yang terjadi? Setelah hujan, semak belukar, rumput ilalang ikut tumbuh bersama-sama dengan benih gandum tadi, adik-adik. Dan semak belukar serta rumput ilalang tadi tumbuhnya menjadi lebih besar daripada benih gandum ini, adik-adik. Dan yang terjadi, rumput ilalang dan semak belukar ini menghimpit benih padi, benih gandum tadi, dan membuat benih gandum itu tadi menjadi mati. Tidak menghasilkan apa-apa ya. Nah, ada juga benih yang jatuh di tanah yang subur. Apa yang terjadi dengan benih yang jatuh di tanah yang subur itu? Tentu saja benih yang jatuh di tanah yang subur itu menjadi benih yang terus bertumbuh dengan sehatnya. Terus bertumbuh, menjadi besar, kian besar, dan bertambah besar. Dan akhirnya benih gandum itu menghasilkan buah yang luar biasa, menghasilkan bulir-bulir gandum yang luar biasa, adik-adik. Nah, tibalah petani itu mesti kan sudah pengalaman ya. Oh, ini saatnya aku panen. Nah, petani ini akhirnya datang menengok ladangnya. Dan apa yang dijumpainya? Saat dia pergi ke ladang, dia melihat luar biasa benih yang kemarin dia tabur sudah tumbuh menjadi tanaman gandum yang tinggi dan menghasilkan bulir gandum yang luar biasa. Bahkan petani ini bisa memanen 100 kali lipat dari apa yang dia taburkan. Dia menjadi sukacita sekali. Benih dalam cerita ini berbicara tentang firman Tuhan, dan tanah tadi berbicara tentang sikap hati kita. Saat firman Tuhan disampaikan, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita seperti benih yang pertama tadi, yang jatuh di jalan setapak tadi, yang diinjak-injak orang, dimakan burung-burung, tidak tumbuh sama sekali? Itu seperti seorang anak, ketika firman Tuhan itu disampaikan, anak ini tidak peduli. Anak ini tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dia asik dengan permainannya sendiri, dan akhirnya saat firman itu disampaikan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ataukah kita seperti benih yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbantu? Oke, benih itu sempat tumbuh, tapi kurus dan akhirnya mati. Itu seperti anak-anak ketika firman Tuhan disampaikan, dia mendengarkan firman Tuhan itu. Tapi ketika dia pulang, dia lupa dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Karena dia asik dengan permainannya. Dia asik, waduh, ini nanti jam sekian ini film apa ya yang bagus? Wah, ini tadi permainanku sudah sampai apa? Dia tidak fokus dengan firman-Nya, dan akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Ataukah kita seperti benih yang ketiga, benih yang jatuh di semak belukar tadi, benih yang sempat tumbuh tapi akhirnya mati? Itu seperti seorang anak, ketika firman Tuhan disampaikan, dia sungguh-sungguh mendengarkan, bahkan dia mengerti apa yang dimaksud dari firman Tuhan itu. Tapi ketika saat dia pulang, adik-adik, dia tetap melakukan dosa, dia tetap berbohong, dia tetap menipu. Bahkan ketika dia ditemukan dia bersalah, dia tidak mau meminta maaf. Itu seperti benih yang ketiga. Dan benih yang keempat adalah benih yang dikehendaki Tuhan. Benih yang jatuh di tanah yang subur, yang bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Itu adalah benih yang dikehendaki Tuhan. Nah, kita termasuk yang apa? Dan melalui firman ini kita bisa belajar bahwa yang terbaik adalah saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita fokus, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, memikirkannya siang dan malam, kemudian kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik tetap semangat ya saat mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mulai sekarang kita belajar sungguh-sungguh. Saat kita mau ibadah online, kita harus mempersiapkan diri. Kalau saat ini kita mesti ada di rumah mengikuti ibadah online, oh nanti ibadahnya jam berapa ya? Harus mempersiapkan diri, mandi pagi, badannya seger, dan kita menghadap televisi atau mungkin handphone kita mengikuti ibadah online dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, dan kemudian kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ayat hafalan minggu ini diambilkan dari Yakobus 1 ayat 21b. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa.
Kakak ulangi lagi, ayat hafalannya minggu ini adalah Yakobus 1 ayat 21b. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Mari kita semuanya berdoa, lipat tangan, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah kami belajar untuk menjadi tanah yang subur, tepat firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Jadikan adik-adik sekolah minggu sebagai tanah yang subur ya Tuhan, menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh setiap mengikuti ibadah ya Bapa, dan hidupnya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan hidup kami semuanya belum menghasilkan buah-buah yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semuanya. Untuk adik-adik yang ada di rumah pun Tuhan berkati, sehingga firman itu tidak menjadi firman yang mati, tapi firman yang terus hidup dan menghasilkan buah-buah yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, saatnya tantangan. Oke ya, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuki dalam tantangan. Seperti firman Tuhan hari ini tentang benih yang ditabur. Nah, tantangannya hari ini, minggu ini, tantangannya adalah tentang merawat tanaman. Adik-adik punya tanaman di rumah? Oke, tentunya tanaman di rumah dirawat ya. Adik-adik nanti lakukan kegiatan untuk menanam tanaman, merawat tanaman. Boleh saat menanam tanaman, boleh saat menyirami tanaman, boleh saat memupuk tanaman juga boleh. Nanti difoto dan nanti dikirimkan kakak-kakak ke sekolah minggu ya. Tapi jangan lupa tetap menghafalkan ayat hafalannya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, sampai ketemu. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, tetap makan makanan yang bergizi supaya adik-adik tetap sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.